Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka silaturahmi yang kesekian kalinya tentunya. Kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji, mentadaburi, menganalisa, menafsirkan, mentakwilkan sepotong ayat Al-Quranul Karim. Sementara di bulan ini kita insya Allah masuk bulan haji, maka alangkah sayupianya kita mengingat ke sana dengan landasan ayat sepotong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Imran ayat ke-97. Pemirsa hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ibadah dan ibadah itu kemarin sudah kita bahas, ada dua macam. Ada ibadah secara ammah, umum, ada yang secara khusus, mahdoh. Sementara haji itu salah satu ibadah mahdoh, ibadah yang tidak boleh direkayasa, sudah ada desain dari sana Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah dipraktekkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut yang muncul pertama, walillahi dan karena Allah, alan nas atas boleh, bagi bisa, untuk juga tidak masalah. Walillahi alan nasi untuk manusia. Apa? Hijjul baiti berhaji ke Baitullah Makkatul Mukarramah. Ibadah madhah, ibadah yang spesial, salah satu rukun Islam kita, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu mahdhah, termasuk pondasi agama kita Islam. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Nah, di situ bait. Di situ oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditegaskan siapa yang berhaji? Man. Ta'ammah umum, manusia, kembali ke man. Sama juga itu. Barang siapa manis tato yang istito, yang ada kemampuan ilahi ke sana, ke Baitullah, sabilan tadi tamis, sabilan, perjalanan. Jadi kalau kita mengacu ke sepotong ayat tersebut, manusia, kita wabil khusus al muslim, wajib berhaji. Syaratnya istito, ada kemampuan. Dan para mufassirin, istito itu bukan hanya materi, bukan. Dalam ketentuan istito itu melibatkan beberapa departemen. Wabil khusus di negara kita Indonesia yang Pancasila ini luar biasa. Namrotul Ula, nomor 1 harus melibatkan Kemendagri. Mau tidak mau harus. Apa itu? Ngurus KTP terlebih dahulu. Ini istito.
mampu enggak, bisa enggak menyiapkan KTP-nya itu dulu. Pertama itu. Jadi ibadah dan ibadah yang harus melibatkan banyak instansi cuma haji. Sholat cukup sendiri langsung Allah. Zakat cukup sendiri Allah, mustahik dan muzaki. Muzaki dan mustahik. Ramadan cukup Allah dan nafsihi, dirinya. Tapi kalau haji nggak bisa. Harus melibatkan beberapa instansi, orang. Harus tahu. Tadi kita aturkan, pertama harus tahu dengan Kemendagri, Pak Lurah, Pak RT. KTP itu kan harus ada. Tanpa KTP nggak bisa naik haji. Berikutnya melibatkan yang kedua. Pak dulu, sekarang Kemenak. Harus daftarnya ke sana. 2. Yang ketiga, Menkes Kesehatan. Harus ada buku hijau. Itu harus. Tanpa ada dari KES, nggak bisa berangkat. Ada lagi. Siapa itu? Menhankam, keamanan. Aman nggak? Kalau nggak aman, nggak bisa haji. Sekarang ada nggak aman kan? Ada corona, kan nggak aman. Tunda dulu. Meskipun negara kita Indonesia yang telah disiapkan dan sudah siap setengah penuh 221.000 harus tertunda. Ini nggak aman perjalanannya. Harus menyiapkan lagi. Ada beberapa instansi tadi kami aturkan, di situ ada paspor. Itu harus ada paspor. Ada luar negeri, ngurus visanya, turun nggak visa itu? Harus. Yang terakhir adalah Menteri Perhubungan, transportasi, ada nggak? Bisa nggak? Ada pesawat nggak? Kalau nggak ada, nggak mungkin kita akan renang ke Mekah, nggak bisa. Apalagi naik onta dulu, sekarang nggak bisa. Nah ini maka satu-satunya ibadah mahdoh yang melibatkan dan harus diketahui oleh banyak manusia hanya ibadah haji. Hanya ibadah haji, lainnya nggak ada. Maka kata Allah SWT, meskipun haji itu luar biasa sulitnya, tapi paling digemari oleh semua manusia, wabil khusus muslim. Makanya itu harus tahu persis. Nggak bisa akhirnya berangkat sendiri, nggak bisa. Harus melibatkan beberapa manusia. Akan disembunyikan, nggak bisa. Pasti ada yang mengetahui. Itu ibadah mahdoh wabil khusus haji. Harus diketahui oleh banyak manusia. Kalau lainnya yang 4 itu nafsi Allah, nafsi Allah, nafsi Allah. Tapi yang ini di samping Allah, nafsinya dan orang lain harus terlibat untuk ibadah haji. Maka Allah tidak berlebihan. Orang muslim yang ada kemampuan seumur hidup cuma 1 kali wajibnya haji. Seumur hidup cuma 1 kali. Setiap tahun cuma sekali saja. Bahkan di kita Indonesia sekarang ada yang 20 tahun antri, ada yang 15 tahun, ada yang 30 tahun. Itu justru saking disukai oleh orang, tapi saking sulitnya untuk melaksanakan ibadah haji mahdoh tersebut. Tapi tidak berlebihan apabila haji itu jaminannya surga. Al-hajjil mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang bagus, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jaminan kecuali surga. Ini haji. Langsung ke surga, tapi yang bagus. Lah ini untuk meraih mencapai haji yang mabrur itu seperti apa? Ya tentu modalnya, rezekinya halalan thayyibah. Tidak hasil korupsi, tidak hasil mohon maaf maling, tidak hasil lain-lain pokoknya. Yang haram nggak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu haji. Maka jaminan surga. Kalau sholat jelas, ta'muruna al-fahsya wal munkar. Jelas sekali kalau sholat mencegah kemungkaran dan fahish. Itu sholat. Tanha al-fahsya wal munkar. Ini sholat. Kalau puasa jelas, la'allakum tattaqun, supaya manusia menjadi orang yang takwa. Tapi kalau haji langsung surga, masya Allah, langsung surga. Tapi untuk meraih haji yang mabrur, lah ini yang harus kita cari jalannya bagaimana.
Harus ada modal yang tertib, yang halal, yang tidak neko-neko, yang tidak ngepot kanan, ngepot kiri, dan sebagainya. Kenapa? Langsung surga. Al-hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Bagaimana haji yang mabrur itu? Ciri-cirinya. Dalam sebuah riwayat, orang yang haji itu paling boten, kata orang Jawa, paling tidak, setelah melaksanakan ibadah itu lebih baik pekerjaannya. Lebih baik dari sebelum haji. Kalau sebelum haji, mohon maaf, ke masjid paling-paling seminggu sekali hari Jumat. Tapi setelah haji, tambahin. Mungkin maghribnya, mungkin subuhnya, mungkin isyanya, dan seterusnya. Ada lagi, termasuk yang ciri-ciri haji yang bagus, itu it'amut ta'am. Jadi orang dermawan, tidak pelit, tidak rakus. Ini diantara orang ciri-ciri haji. Kalau pulang haji, tapi sementara seperti sekarang ini ada kehilangan korban, nggak mau korban, padahal sudah punya uang banyak di deposito umpamanya, tapi masih enggan untuk mengeluarkan korban. Nah, ini ciri-cirinya haji belum mabrur. Gampang sekali ini. Ini yang telah didesain oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, it'amut ta'am, dermawan. Korban itu ciri-ciri orang yang mabrur hajinya, makbul dan makbul. Mabrurun bagus, makbulun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya haji yang bagus, haji yang mabrur. Yang kedua, cirinya haji mabrur itu tibul kalam. Kata Baik Rasul, tibul kalam. Ucapannya selalu mengenakan, bagus. Tidak bikin olah, tidak bikin resah. Tibul kalam, jadi positif. Sesuatu yang diucapkan ada makna, ada intinya, ada isinya, ada maksudnya. Tibul kalam seperti itu, bukan ngawur saja, seorang ngomong, tapi tidak ada hasilnya. Ini ciri-ciri haji yang tidak beres. Sudah haji tapi masih, mohon maaf, banyak ngerumpinya, banyak bohongnya, banyak menfitnah orang dan sebagainya. Ini hajinya, mohon maaf, ciri-ciri yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Salih nomor 3 kata Baik Rasul, yaitu afsus salam, menyebarkan kedamaian, menyebarkan kedamaian. Damai. Rajin, ada orang tengkar, didamaikan. Bukan malah cari-cari yang tidak damai, tapi afsus salam, menyebar kedamaian. Itu diantara haji yang mabrur, yang insya Allah ciri-cirinya telah jelas. Ada 3 poin, yaitu it'amut ta'am, dermawan, afsus salam, menyebar kedamaian. Yang 3, tibul kalam, ucapannya positif, bermakna, bukan ngawur, tapi betul-betul berlandasan dan berdasarkan tentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sementara untuk 1,5 ayat saja. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Insyaallah ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Hadzal wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.